Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Yang saya hormati segenap keluarga almarhum ila rahmatillah al-qayyum al-habib Abdullah bin Aqil bin Hussein bin Zain bin Alawi Bapagi, khususnya pengasuh dan penanggung jawab ketua Yayasan Tarbiyah Islam Nguling, segenap para ulama, para habaib dan para ulama yang saya hormati, khususnya saudara kami Kiai Al-Haj Imran selaku Ketua DPC NU Kabupaten Pasuruan, pejabat pemerintah yang sipil, yang Polri atau TNI yang saya hormati, segenap Dewan Guru, hadirin dan hadirat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita dalam dua rangkaian acara sekaligus. Pertama yaitu memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedua, haul daripada Habib Abdullah beserta istri beliau Syarifah Al-Hubabah Ruqayyah. Hadirin sekalian rahmatullahi Allah, memang menjadi satu kewajiban orang itu kalau dikasih nikmat harus syukur, menampakkan rasa syukur dan bahagia. Kita punya anak, nggak boleh kita kecewa punya anak, saudara. Kita harus nampakkan bahagia karena anugerah yang Allah berikan berupa anak yang dilahirkan untuk menjadi penerus kita. Kita misalnya dikasih rezeki oleh Allah rumah baru, kita undang kerabat kita, tetangga kita, demi untuk menampakkan bagaimana kita dari itu menerima nikmat daripada Allah, anugerah daripada Allah. Kita mendapat jodoh, kita rayakan, saudara. Kita undang orang-orang soleh, kita undang teman-teman kita untuk mengungkapkan syukur bagaimana kita mendapatkan nikmat pasangan hidup. Saudara, tahukah Anda tidak ada yang nikmat yang lebih besar melebihi dijadinya kita umatnya Nabi Muhammad SAW. Ya, untuk kita ini jadi umatnya Rasulullah ini, Pak. Orang itu kalau disandarkan kepada Nabi, apapun yang disandarkan kepada Nabi itu katut mulia. Katut mulia. Nabi itu dilahirkan bukan di hari Jumat yang diagungkan oleh umat Islam. Nabi itu bukan juga lahir di hari Sabtu yang diagungkan oleh orang Yahudi. Bukan di hari Ahad yang diagungkan oleh orang Nasara. Tapi Nabi itu dilahirkan di hari Senin. Kenapa? Karena supaya tidak terkesan mulianya Nabi Muhammad itu karena memang lahir di hari mulia. Hari Senin itu tidak diagungkan oleh umat Islam dulunya, tidak diagungkan oleh orang Yahudi, tidak juga diagungkan oleh orang Nasara. Hari Senin itu adalah hari biasa, tapi hari Senin menjadi hari yang luar biasa. Kenapa? Karena Allah pilih hari itu untuk hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi juga tidak dilahirkan di bulan Ramadan.
atau di bulan Asyurul Hurum yang dimuliakan oleh umat Islam dan orang-orang Yahudi dan Nasara, bahkan orang musyrikin yang ada di Arab. Tapi Nabi dilahirkan di bulan Rabi'. Bulan Rabi' ini, bulan Rabiul Awal ini, bulan yang tidak dihargai Pak dulu. Kenapa? Supaya tidak terkesan Nabi itu mulianya karena bulan yang mulia, tapi bulan biasa menjadi bulan yang mulia karena berkat menjadi bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tuh, bulan Rabiul Awal ini menjadi bulan paling meriah Pak. Perayaannya kalau bulan Syawal ada di tanggal 1 Syawal saja hari raya. Kalau bulan Dzulhijjah yang rame yang dirayakan cuma satu hari dok, tanggal 10 Idul Adha. Kalau ada di bulan Asyura yang dirayakan cuma tanggal 10 hari Asyura. Tapi kalau bulan Rabiul Awal ini setiap hari dirayakan. Kenapa? Karena menjadi bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Malam maulid, pagi maulid, siang maulid, semuanya maulid. Paling meriahnya bulan. Nabi Muhammad dihijrahkan dan meninggalkan bukan di kota Mekah, bukan juga di Baitul Maqdis yang diagungkan saat itu, tapi di kota Madinah. Kota Madinah ini dulunya disebut Darul Waba. Tempatnya penyakit, nggak ada orang ke sana Pak. Mau urusan dagang nggak ke sana, mau urusan mau tinggal nggak ada ke sana, nggak makmur. Tapi Nabi diperintahkan hijrah di sana, tinggal di sana sampai wafat dan kuburannya di sana. Kenapa nggak di Baitul Maqdis? Allah memilihkan kota Madinah, kota yang tidak dihargai saat itu. Bukan ke kota-kota yang daerah-daerahnya dimuliakan. Kenapa? Supaya tidak terkesan mulianya Nabi Muhammad itu karena kota yang mulia. Tapi kota biasa Madinah sekarang menjadi kota mulia. Kenapa? Karena menjadi tempat tinggalnya Rasulullah dan makamnya Rasulullah. Karena itu apapun yang dinisbatkan kepada Nabi pasti akan jadi terbaik. Lah kita ini umat Islam ini menjadi umat terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kenapa? Lebih utama, lebih afdal dari umatnya Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, seluruh para nabi. Kenapa kok sampean sama saya ini menjadi umat yang terbaik? Apakah karena ibadahnya lebih banyak? Apakah karena umurnya lebih panjang? Apakah karena tenaganya lebih kuat? Enggak, saudara. Kalau dibandingkan umat-umat dahulu, ibadahnya kita paling sedikit, umurnya paling pendek, tenaganya paling lemah. Apa ya alasannya? Umat yang paling lemah ini, umat yang paling dikit ibadahnya ini, umat yang paling singkat umurnya ini kok lebih afdol, kok lebih mulia, kok menjadi khairu ummatin bi akrami rusli kunna akramal umami. Karena nabinya paling mulia, akhirnya umatnya menjadi umat paling mulia. Nggak diukur ibadahnya, nggak diukur umurnya, nggak diukur tenaganya, tapi diukur kemuliaan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Loh, kenikmatannya begini kalau nggak dirayakan ya kenemenen Pak. Lawang dapat istri itu dimuliakan kok. Lawang dapat rumah dimuliakan, dapat kendaraan dimuliakan. Masa dapat gelar khairu ummatin gak dirayakan? Keliru. Karena itu pantas kalau umat Islam ini mengagungkan dan selalu menyanjung Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian rahmatillah Allah. Untung kita punya Nabi Muhammad ini ya saudara. Kenapa? Cita-citanya cuma satu. Nabi itu punya cita-cita cuma satu.
pingin umatnya semuanya ini selamat dari neraka dan masuk surga. Orang tuanya sampai itu loh, kalau punya cita-cita pingin jadi dokter, selesai, nggak sampai akhirat. Pingin jadi pilot, pingin jadi, sampai ada situ. Tapi Nabi nggak sampai di situ, pingin sampai masuk surga. Nggak ada cita-cita seperti begitu, saudara, nggak ada. Sampai Nabi itu pernah dijanjikan oleh Allah, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, bakal nanti Tuhan kamu di hari kiamat Muhammad akan kasih semua permintaan kamu sampai kamu puas, sampai betul-betul kamu puas. Loh, Nabi jawabnya, wallahi la arda wa wahidun min ummati finnar. Kalau begitu saya nyatakan saya tidak akan puas di hari kiamat sedangkan masih ada satu di antara umatku ada disiksa di neraka Allah. Nabi nggak akan puas, Pak, walaupun masuk surga kalau umatnya ada disiksa di neraka. Walaupun sudah diangkat derajatnya oleh Allah, tapi nggak puas kalau memang ada salah satu umatnya masih disiksa di neraka. Karena itu jangan sampai menyakiti umatnya Rasulullah. Kenapa? Karena Nabi itu cinta kepada umatnya, diusahakan selamat sampai ada di akhirat. Sehingga diriwayatkan yunsabu likullil anbiya likulli nabiyyin yaumal qiyamah manabir min nur. Bakal akan disiapkan untuk semua para nabi nanti di hari kiamat mimbar-mimbar dari cahaya. Untuk apa mimbar itu? Untuk menjadi tempat duduknya para nabi. Setelah itu mimbar itu akan mengantarkan ke surga Allah. Jadi di mahsyar itu nanti ada mimbar dari Nabi Adam, mimbarnya Nabi Idris, mimbarnya Nabi Nuh, sampai kepada mimbarnya Nabi Muhammad. Kulluhum yajlisuna 'alaiha. Semua para nabi udah siap masuk surga, sudah duduk di atas mimbar. Ghaira mimbari la ajlisu 'alaih. Cuma mimbarku aku enggak mau duduk masih, kata Rasulullah. Semua nabi sudah siap masuk surga, Nabi Muhammad enggak siap masuk surga. Lah ketika nabi tidak masuk surga, ketika Nabi Muhammad tidak siap masuk surga, para nabi ini enggak boleh masuk surga, Pak. Yang harus masuk surga pertama itu Nabi Muhammad. Mimbar-mimbar semuanya yang sudah para nabi itu duduk di atasnya untuk dikirim ke surga, enggak bergerak. Kenapa? Karena mimbar yang satu ini nabinya belum duduk, yaitu Nabi Muhammad. Kenapa sih? Alasannya apa kok Nabi enggak masuk surga saat itu? Enggak pingin masuk surga, enggak siap masuk surga. Makhafata ayyub atabi ila jannah wa atruku ummati fil hisab. Karena aku khawatir kalau duduk aku dihantarkan ke surga sedangkan umatku masih dihisab pada di mahsyar. Sampai Allah memberikan syafaat, sampai Allah itu menegur, "Madza turidu an asna' bi ummatika ya Muhammad?" Pengin apa sih yang untuk aku perlakukan umatmu ini wahai Muhammad? Kamu itu pengin apa untuk diperlakukan terhadap umatmu nanti di hari kiamat? Maka Nabi menjawab, Allahumma ajil hisabahu. Ya Allah, percepatlah hisab umatku. Hisab mereka percepat ya Allah. Maka Allah memberikan syafaat kepada Nabi. Wow. Dah kasih syafaat, semuanya diselamatkan sama Rasulullah. Cuma ada umatnya yang sudah masuk neraka duluan. Udah kecemplung, Pak. Wis kebabas. Lah, di situ Nabi pun memohon kepada Allah, semua umatnya di neraka ini dientas oleh Allah. Satu persatu diselamatkan sama Rasulullah. Sampai malaikat Zabaniyah yang menyiksa di Jahannam, di neraka ini, negur, ya Muhammad, ma tarakta li ghadabi rabbika min ummatika min baqiyah. Muhammad, inti enggak sisakan ya, walaupun satu di antara umatmu ini
untuk disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Tuh lihat bagaimana ini. Enggak syukur sampai menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ayo. Kalau Anda menjadi anak daripada orang tua yang cinta, dibiayai semua kebutuhannya, orang tua Anda semuanya perhatikan, menyediakan segala fasilitas untuk Anda. Gimana kalau sudah menjadi anak yang baik? Jangan sampai ngecewakan orang tuanya. Belajar sampai pintar, sampai sukses, sampai menjadi orang yang bisa dibanggakan. Loh, sampean ini diusahakan sama Nabi Muhammad sampai ke surga. Jangan sampai ngecewakan Rasulullah. Ayo, bahagiakan Nabi Muhammad. Sukseskan Anda betul-betul menjadi umat yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW. Iya, jangan ngecewakan Rasulullah. Jangan ngecewakan Nabi Muhammad. Nabi pernah berkata begini, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku tak jamin masuk surga. Semua umatku tak jamin masuk surga. Illa man aba, kecuali kalau nolak. Nolak masuk surga. Ada nggak orang yang lebih goblok daripada orang yang diajak Nabi masuk surga tapi nolak? Waman ya'ba ya Rasulullah. Siapa sih orang yang menolak masuk surga ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Yang taat sama aku berarti mau diajak masuk surga. Yang enggak taat sama aku ya dia nolak berarti. Kita harus cerdas. Lawang Nabi itu hebatnya seperti begitu, kok gak nurut tuh ya apa cerita nih? Apa alasannya gak nurut sama Nabi Muhammad? Akhlaknya hebat, tampilannya hebat, ajarannya hebat. Apa alasannya gak ngikutin Nabi itu? Alasannya apa? Kita ini jangan punya otak seperti laron. Tahu laron nggak? Laron itu Pak, ketika dia melihat api, dia berpikir di dalam api itu nikmat. Dia nggak mikir kalau api itu membakar dan panas. Karena itu laron itu kalau kelihatan api, menghampiri api, terjun ke api. Nabi menyatakan begitu, innakum tatahafatuna finnar ta'atfutal farash. Kenapa sih kamu itu menyerbu ke neraka itu seperti laron kepada api? Wa ini akhidum bi'ajasikum, aku ini selalu menepis, selalu menghalangi kamu supaya kamu tidak sampai masuk neraka. Walakinnakum tatafallatun, tapi kamu gak mau diselamatkan, tetap nyerengai. Kenapa? Sampai yang dilarang minum khamr. Kenapa khamr ini bisa menyebabkan Anda masuk neraka? Sampai dilarang zina, pil koplo, narkoba, ganja dan lain-lainnya. Kenapa Anda melakukan itu? Emangnya mulia? Emangnya tambah bagus? Kenapa melakukan zina? Kenapa melakukan homo? Kenapa melakukan itu semuanya? Kenapa melakukan riba, Bang Dedil? Kenapa melakukan itu? Padahal itu akan menjadikan kamu tadi itu menderita dunia sampai akhirat. Sumpah dunia sampai akhirat. Coba nurut sama Nabi. Rajin sholat duha, rizkinya lancar insya Allah. Coba nurut sama Nabi. Sholat berjamaah setiap waktunya. Anda akan menjadi orang soleh. Coba nurut sama Nabi. Ahli baca Quran. Berkah rumahnya Anda, berkah pekerjaannya Anda. Makan dengan caranya Nabi, berkah Pak. Makanannya, minum dengan caranya Nabi, berkah. Ojo bismillah enggak kadang-kadang. Mangan tangan kiwo. Karena itu ayo nurut sama Rasulullah biar berkah ini hidup. Nah, Masya Allah.
Anda lihat sekarang bagaimana Habib Abdullah Bafagi. Orang itu kalau sudah mati, yang menjadi saksi itu peninggalannya. Hadi atharuna tadullu alaina fanduru ba'dana ilal athari. Kalau ada orang mati yang ditinggalkan itu organ, yang ditinggalkan itu adalah gitar, berarti yang meninggal adalah orang ahli musik. Benar apa enggak? Kalau yang ditinggalkan itu adalah bola, sepatu sepak bola, berarti yang meninggal adalah ahli sepak bola, seneng sepak bola. Kalau yang ditinggalkan tadi itu adalah pabrik, toko yang besar, duit yang banyak, berarti orang itu bisnismen, ahli bisnis. Kalau orang dakwah Pak, yang ditinggalkan itu madrasah, pondok, majelis-majelis, itu berarti ahli dakwah. Ahli dakwah itu tandanya, sampai bisa melihat itu. Karena itu kalau mati jangan yang ditinggalkan ngingu asu di oma, yang ditinggalkan alat-alat musik di rumah, tinggalkan amal-amal jariah yang bagus, masjid, madrasah, majelis taklim, itulah yang akan dinilai. Kalau dunia nggak ada Pak, nanti nggak ada. Sampai tahu nggak ceritanya Fir'aun punya istana? Mana istananya Fir'aun sekarang? Tono. Jadi puing-puing sekarang. Istananya Nabi Sulaiman yang diceritakan megah, mana itu semuanya? Nggak ada. Kekayaannya Qarun mana? Tono. Nggak ada. Di Indonesia itu ada kerajaan Majapahit, kerajaan Sriwijaya, mana? Nggak ada. Yang ada sekarang ya puing-puing yang rubuh. Itu semuanya akan hilang. Mobil yang paling baru 50 tahun yang akan datang rongsokan. Istri yang cantik 50 tahun yang akan datang tuwek. Suami yang ganteng 50 tahun yang akan datang lungset. Karena itu pikirkan baik-baik, kalau Anda mati apa yang akan diceritakan untuk anak-anak Anda. Waj'alni lisana sidqin fil akhirin, bakal diceritakan no. Jangan nanti ternyata Masya Allah, orang tua saya ahli main kartu gitu, Masya Allah, istiqomah setiap hari 4 pak gitu. Apa mau diceritakan? Abahnya anak meninggalkan TV yang gedenya sekian ini gitu. Gerak lemarinya ternyata kaset lagu-lagu barat dan India begitu. Loh, hati-hati loh, ini bakal diceritakan loh ini. Anak cucu Anda itu malu menceritakan datuk dan orang tuanya model begini nih. Tinggalkan madrasah, tinggalkan masjid, tinggalkan majlis ilmu, tinggalkan istiqomah, tinggalkan murid-murid yang soleh, tinggalkan itu loh Pak nilainya. Jangan yang diceritakan nanti yang tidak baik, seakan. Jangan egois, jangan asal kamu itu kepuasan nafsu. Pikir baik-baik, jadilah kamu orang tua yang bisa dibanggakan oleh anak cucu kamu. Jangan nanti kamu tadi itu ternyata diceritakan aib-aibnya, malu. Punya orang tua model begitu, malu cucunya pula punya datuk model begitu. Karena itu harus benar-benar ini kita ya. Kita ini harus punya hukum kebalik Pak. Lain fakharta bi aba'in dawi syaraf laqad sadaqta walakin bi'sa ma waladu. Kalau kami itu membanggakan datuk-datuk orang tua kamu yang soleh-soleh, mereka orang bisa dibanggakan. Tapi kebalikannya, apakah mereka bangga punya cucu seperti kamu, anak seperti kamu? Mikiro. Jangan-jangan kamu bangga sama orang tua kamu, tapi orang tua kamu kecewa dengan kamu. Apa nilainya kamu?
Ma yanfa'ul aslu min hasyimin idza kanatin nafsu min bahilah. Bapak jenderal, anak raja maling, anak raja bandar narkoba, apa nilainya? Karena itu penting sekali untuk menjadi penerus orang tua yang soleh, meneruskan kesolehan tadi itu. Nah, abauna wa ajdadna al-afadil. Kita harus tahu orang tua yang baik-baik tadi itu harapannya cuma satu, punya anak cucu yang baik-baik pula. Orang tua yang alim itu pingin harapannya anak yang alim juga. Teruskan ilmunya, teruskan akhlaknya, teruskan istiqomahnya, maka Anda menjadi anak yang anak yang bakti, anak yang bisa membahagiakan orang tua. La yadkhulun naro bar wa la yadkhul jannata aq. Gak masuk surga orang yang durhaka dan tidak masuk neraka orang yang bakti kepada kedua orang tua. Masya Allah. Terakhir, ini tadi baca maulid apa? Mau baca maulid apa? Syamtud Durar. Ini Habib Ali Al-Habsyi. Ini Habib Ali Al-Habsyi. Habib Ali Al-Habsyi itu pernah berkata begini, semenjak di masa hidup ibuku, aku belum pernah merasa punya harta. Aku dan hartaku milik ibuku. Demi Allah, kata Habib Ali, kalau seandainya ibuku perlu biaya, kemudian aku tidak punya dan dia membutuhkan itu biaya, membawa aku ke pasar untuk dijual, aku tidak menolak untuk dijual demi untuk memenuhi kebutuhan ibuku. Gak seneng orang tua kalau punya anak model begini, Pak. Habib Ali itu kalau ketemu orang yang wali, lari ke ibunya, Bu, saatnya minta kepada Allah untuk Ali, Bu. Angkat tangannya, Bu. Iya nak, minta apa kau nak? Perlu ibu minta apa sama Allah untuk kamu? Mintakan kepada Allah, mudah-mudahan anakmu Ali menjadi wali seperti fulan. Kalau sudah kelihatan orang yang alim begitu, lari ibunya, Bu, saatnya mintakan kepada Allah untuk anakmu Ali. Iya nak, apa yang aku mintakan? Mintakan kepada Allah, mudah-mudahan anakku Ali menjadi alim seperti fulan. Jadi Habib Ali, Pak. Jadi Habib Ali. Pernah anaknya kita minta begitu? Minta pakaian Superman, Batman, Spiderman. Yang saya khawatirkan, doakan anaknya Bapak seperti Moki Mos gitu. Awas, kenapa? Anda yang mengenalkan anak Anda dengan artis-artis. Anda yang mengenalkan anak Anda dengan pemain film itu. Anda nggak mengenalkan kepada orang wali, nggak diceritakan orang-orang soleh. Beli kredit, kadang-kadang nggak punya duit, beli kredit, beli ke TV. Tuh lihat tuh yang nyanyi itu. Kadang-kadang belum pernah sujud kepada Allah satu kali pun. Tuh lihat itu, artis-artis itu, tuh lihat itu, bintang film itu. Oh bintang bagus Pak, ini filmnya nggak bagus kok bintang. Ya bisa jadi sampah film Pak. Belum film porno kok, belum film nggak bagus kok. Kita yang salah. Anak kita nggak kenal wali, anak kita nggak kenal orang soleh, anak kita nggak kenal ulama. Kenal itu kenapa? Karena kita tidak mengenalkan. Nah terus sudah mati ya opo Pak. Akhirnya Masya Allah, orang Indonesia yang agamis, muslimin, uripin di desa, tatuan kabeh awak. Pakai anting-anting, rambutnya macam-macam. Anda lihat bagaimana? Sian umat Islam, umatnya Nabi Muhammad nih, nggak kenal bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad.
Karena itu, ayo, sing peduli sekarang terhadap agama. Hati-hati anaknya sampean. Ajari yang benar. Ini mumpung ono madrasah, daftarkan, panggil ustadz, biayai untuk ngerti akhlak, biayai untuk kenal Nabi, biayai untuk kenal ahli bait. Mas, hati-hati, banyak sekarang mengajarkan benci kepada ahli bait. Biayai untuk kenal sahabat, biayai untuk kenal ulama, biayai untuk kenal aulia, biayai untuk kenal orang-orang yang soleh, supaya tetap nggak sampai berubah, akhirnya jadi orang fasik, akhirnya jadi orang munafik. Na'udzubillah, kalau sudah dicabut imannya jadi orang kafir. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan insyaallah acara ini membuka hati kita. Mudah-mudahan insyaallah ceramah ini akan bisa menjadi obat untuk saya dan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan mudah-mudahan insyaallah sebagaimana Allah memberikan taufik dan hidayahnya, bantuannya kepada orang-orang yang soleh untuk melakukan kesolehan, mudah-mudahan Allah juga menjadikan kita orang yang soleh dan membantu kita untuk bisa berbuat amal-amal yang soleh. Amin, Allahumma amin. Dan mudah-mudahan ilmunya kita ilmu yang manfaat, anak-anak kita menjadi anak yang salihin dan salihat, menjadi orang bahagiakan diri kita dunia sampai akhirat. Amin, Allahumma amin, amin, Allahumma amin. Saya tuntun baca la ilaha illallah ya, untuk tajdidul iman, supaya imannya kita kembali kuat lagi setelah terobek-robek dengan maksiatnya kita. Mudah-mudahan anyar mana yang imani kuat, tetap melekat di hati kita sampai akhir hayat kita, mati dalam husnul khatimah. Di Hadramut itu Pak ada namanya Al-Habib Muhammad bin Alwi bin Syihab. Waktu itu ada hall Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ada di Masileh. Beliau ceramah. Di akhir ceramahnya membawa satu hadis untuk menuntun kaum yang hadirin baca la ilaha illallah. Hadisnya begini, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa orang yang akhir kalamnya di dunia la ilaha illallah, maka masuk surga tanpa dihisab. Dituntun la ilaha illallah sampai 3 kali, duduk meninggal dunia langsung. Mudah-mudahan ya, sebagaimana malam ini Allah takdirkan kita mengucapkan la ilaha illallah, Allah takdirkan di akhir hayat kita mengucapkan la ilaha illallah. Setelah panjang umur, sehat walafiat zahir batin. Tapi berharap sama Allah, jangan kita membaca la ilaha illallah dalam keadaan lupa. Penuh keyakinan dan harapan, tetap meyakini la ilaha illallah sampai akhir hayat kita, mati husnul khatimah insyaallah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala, la ilaha illallah hisni wa man dakhala hisni amina min adabi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'atsu insyaallah minal aminina alladhina la khawfun alaihim ولا هم يحزنون. اللهم حقنا حقيقة لا إله إلا الله واجعلنا في حسن لا إله إلا الله في دار لا إله إلا الله ومن خواص أهل لا إله إلا الله. أحينا على لا إله إلا الله، توفنا على لا إله إلا الله، بعد عمر طويل في طاعتك بلطف عافية جمال أبد الآخر حسن ختم الموت. وإلى حضرة النبي الفاتحة. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.